Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makro dan terjemah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Wala yajuzu isti'malu awani dhahabi wal fiddati. Wa yajuzu isti'malu ghairihima minal awani. Tidak diperbolehkan menggunakan wadah yang terbuat dari emas dan perak. Diperbolehkan menggunakan wadah yang terbuat dari barang berharga lain selain keduanya. Faslun. Wasiwaku mustahabun fi kulli halin illa ba'da zawali li shaimi. Wa huwa fi salasati mawadhi'a asyaddu istibaban. Idza taghayyaril fami min azmin wa ghairihi, wa indal qiyami minan naumi, wa indal qiyami ila sholati. Bersiwak disunahkan setiap saat kecuali setelah tergelincirnya matahari bagi orang yang berpuasa. Bersiwak sangat disunahkan dalam 3 kondisi tertentu. Yang pertama, ketika berubahnya bau mulut yang disebabkan karena diam yang lemah dan lainnya. Yang kedua, ketika bangun dari tidur. Dan yang ketiga, ketika akan mendirikan sholat. Penjelasan. Faslun. Wala yajuzu isti'malu awani dhahabi wal fiddati. Tidak diperbolehkan menggunakan wadah yang terbuat dari emas dan perak, baik kadarnya sedikit maupun banyak, baik bagi laki-laki maupun perempuan. Berkaitan dengan hukum tersebut, terdapat 3 pendapat. Pendapat pertama disampaikan dalam kitab takrib ini, yakni haram. Pendapat kedua dan ketiga disampaikan dalam kitab Al-Bayan fi Madzhab Imam Syafi'i, yakni makruh tanjih menurut qaul qadim dan makruh tahrim menurut qaul jadid. Lantas, apa perbedaan antara makruh tanjih, makruh tahrim dan haram? Perbedaannya ialah makruh tanjih ketika dilakukan tidak berkonsekuensi dosa, sedangkan makruh tahrim ketika dilakukan berkonsekuensi dosa. Lalu, apa perbedaan antara makruh tahrim dan haram? Mengingat keduanya sama-sama berkonsekuensi dosa ketika dilakukan. Perbedaannya terdapat dalam segi dalilnya. Makruh tahrim dalilnya masih bersifat mutamal, yang artinya dalilnya dapat dipahami ke haram dan selain haram. Sedangkan haram dalilnya sudah bersifat qat'i, yang artinya dalilnya tidak dapat dipahami selain ke haram. Salah satu sebab keharaman tersebut ialah karena dapat melukai hati orang miskin yang melihatnya. Keharaman tersebut gugur ketika dalam kondisi darurat, seperti kasus yang dicontohkan dalam kitab Hasya Al-Bajuri. Di sana dicontohkan seseorang yang mengalami masalah medis dalam penglihatannya. Kemudian ia mendapatkan informasi dari seorang dokter yang memiliki kredibilitas tinggi bahwa penyakitnya tidak dapat disembuhkan kecuali diobati menggunakan obat oles yang mana alatnya harus terbuat dari emas. Maka hukumnya diperbolehkan. Wa yajuzu isti'malu ghairihima minal awani. Diperbolehkan menggunakan wadah yang terbuat dari barang berharga lain selain keduanya, seperti batu mulia, misal batu rubi, batu zamrud, dan batu safir. Mengapa demikian? Karena pada zaman dahulu, orang-orang fakir miskin belum mengetahui value dari barang-barang tersebut, sehingga mereka tidak merasa sakit hati ketika melihatnya. Faslun. Wasiwaku mustahabun fi kulli halin illa ba'da zawali li shaimi. Hukum bersiwak ialah sunnah pada setiap saat, namun dihukumi makruh setelah tergelincirnya matahari bagi orang yang berpuasa. Mengapa demikian? Karena bersiwak dinilai menghilangkan bau mulut orang yang berpuasa, yang mana bau mulut tersebut diapresiasi oleh Nabi dalam hadisnya, Bismillahirrahmanirrahim, la khulufu fami shaimi atyabu minal miski indallahi yaumil qiyamati. Yang artinya bau mulut orang yang berpuasa lebih wangi daripada minyak misik di hadapan Allah pada hari kiamat, sehingga makruh untuk dihilangkan. Kemudian, kenapa kemakaruhan tersebut hanya berlaku setelah zawal? Karena pada sebelum zawal, bau mulut yang dihasilkan biasanya berasal dari sisa makanan sahur, yang mana bau mulut tersebut tidak dimakruhkan untuk dihilangkan. Mengenai hal tersebut, Imam Romli memberi penjelasan tambahan tentang acuan dari kemakaruhan tersebut. Beliau mengatakan bahwa acuan dari kemakaruhan tersebut bukanlah waktu sebelum atau setelah zawal, melainkan jenis bau mulut apa yang dihilangkan. Jika bau mulut tersebut disebabkan karena makanan, maka hukumnya tidak makruh walaupun setelah zawal, seperti halnya orang yang lupa makan pada siang hari. Sedangkan jika bau mulut tersebut disebabkan karena berpuasa, maka hukumnya makruh walaupun sebelum zawal, seperti halnya orang yang tidak makan sahur. Namun Imam Nawawi berpendapat bahwa tidak ada kemakruhan secara mutlak. Beliau menjelaskan dalam kitab Syarah Muhadzabnya bahwa khuluf ialah bau mulut yang berasal dari dalam lambung dikarenakan kosong dari makanan dan minuman, bukan bau mulut yang berasal dari area gigi ataupun mulut, sehingga khuluf tidak akan hilang dikarenakan bersiwak. Wa huwa fi salasati mawadhi'a asyaddu istibaban. Inda taghayyuril fami min azmin ghairihi, wa inda qiyami minan naumi, wa inda qiyami ila sholati. Bersiwak dihukumi sunnah muakkad dalam 3 kondisi tertentu. Yang pertama, ketika berubahnya bau mulut yang disebabkan karena diam yang lama dan lainnya, seperti halnya memakan makanan yang memiliki bau tak sedap, seperti bawang merah, bawang putih, jengkol, petai, dan lain sebagainya. Yang kedua, ketika bangun tidur. Dan yang ketiga, ketika akan mendirikan sholat. Analisis nahwu shorof. Wala yajuzu wa istinaf la nafatun muqatun yajuzu fil mudhari' marfu. Berasal dari madi jaza yajuzu.
Berwazan fa'ala yaf'ulu. Istimalu al-idhabi, istimalu merupakan isim masdar dari lafal istakmala yastakmilu istimalan, berstatus sebagai fa'il yajuzu marfu'. Istimalu mudhaf, awani mudhaf ilaih mansur dengan kasr muqaddarah karena isim manqus. Berbentuk samul jami, yakni bentuk isim jamak dari isim yang sebelumnya sudah jamak. Awani mudhaf, adzabi mudhaf ilaih majrur. Wal fidati wa huruf ataf, al fidati ma'tuf majrur kepada lafal adzabi. Wa yajuzu wa huruf ataf yajuzu fil mudhari' marfu' seperti tadi. Istimalu gharihima, istimalu fa'il yajuzu marfu', istimalu mudhaf ghairi mudhaf ilaih. Ghairi mudhaf al-ha'u dhamir baris mutasim mabni kasrah mudhaf ilaih. Al-mim harfu matin al-alifu lamatu tasniyah. Minal awani jar masur. Min di sini berfaedah bayan karena lafal sebelumnya konteksnya mubham. Dalam bait alfiyahnya bangit wa bayin wa tati fil makna bimin wa qatati li badil asminah. Wa wasiwaku. Wawul istisnaf aswaku merupakan isim masdar dari lafal saka yasuku siwakan berstatus sebagai mubtada marfu'. Mustabun merupakan isim maf'ul dari lafal istahba yastahibu istibaban berstatus sebagai khabar mubtada marfu'. Fi kulli halin fi kulli jamasur kulli mudhaf halin mudhaf ilaih. Ila ba'da zawali ila atatul istisna wa ba'da darasman mansub. Ba'da mudhaf azawali merupakan isim masdar dari lafal zala yazulu zawalan berstatus sebagai mudhaf ilaih. Li sa'imi jar masur. Wa huwa al-wawu lil istinaf huwa dhamir baris mufasil matni fatah berstatus sebagai mubtada marfu'. Fi salah satu maudhi'a fi salah satu jar masur. Salah satu mudhaf maudhi'a mudhaf ilaih masuk dengan fatah karena isim ghair munsharif satu ilat menempati dua ilat yakni sugat mutal semu. Dalam ibritinya wasiqatul jamilati qatitaha dan dalam bait alfiyahnya bakon dijamil bin amah fa'ila awil maf'ili bi manin kafila. Asatu khabar mubtada marfu'. Istibaban merupakan isim masdar dari lafal istahba yastahibu istibaban berstatus sebagai tamyiz mansub. Maaf karena waktu yang terbatas, saya cukupkan di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.